Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakri, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2021, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menampilkan hasil bacaan saya, yaitu dari beda buku Political Education dari Robert Brownell dan Patricia Smart, yaitu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Idrus Afandi SH dan Dr. Bundaleni Anggraini MPD. Saya akan menampilkan hasil bacaan saya dari buku Political Education, yaitu pada bab 4 komunitas politik. Nah, di dalam bab ini, dalam komunitas politik, yaitu yang ideal ini akan ada pada penduduknya, yaitu daripada pelakunya gitu. Nah, namun penduduknya ini dibutuhkan untuk berperan serta dalam tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, di sini Aristoteles juga mengatakan gitu, mengatur dan menaati adalah dua hal yang berbeda. Artinya di sini penduduk ini yang baik akan mampu melakukan keduanya gitu. Nah, jadi sifat kewarganegaraan yang baik ini termasuk dalam mengetahui bagaimana cara untuk memerintah dan menaati layaknya seseorang itu bebas gitu. Nah, jadi sebagai penduduk akan memiliki hak dan kewajibannya tertentu gitu dalam hubungan komunitas secara keseluruhan. Tetapi seseorang akan mengemukakan kependudukannya secara lebih aktif dalam sifat kewarganegaraan yang baik gitu. Nah, di sini Aristoteles juga berbicara mengenai negara yang ideal gitu. Jadi mengenai suatu negara di mana ide kewarganegaraan yang baik gitu. Jadi merupakan ide yang paling tepat untuk diterapkan di sana. Jadi beliau memiliki pendapat bahwa harus ada kesetaraan di antara penduduk gitu. Namun walaupun begitu, jadi pemimpin itu harus dipilih dari suatu golongan penduduk. Jadi manusia itu terlahir baik merupakan penduduk seutuhnya dibandingkan dengan mereka yang tidak terlahir baik gitu. Dan kita lanjut kepada bab 4 ini, yaitu memiliki 4 pembahasan. Yaitu yang pertama adalah hak umum dan hak khusus. Nah, yang kedua itu ada komunitas politik. Dan yang ketiga itu ada karakteristik komunitas politik. Dan yang terakhir yaitu ada dasar dari kebenaran sistem politik. Nah, kita akan membahas yaitu pada bahasan yang pertama adalah hak umum dan hak khusus. Nah, di dalam komunitas politik ini terdapat 2 hak, yaitu ada hak umum dan hak khusus gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak umum terlebih dahulu. Jadi dalam hak umum ini yaitu argumen yang menyatakan adanya suatu hak umum yang diterapkan gitu di seluruh dunia yang sangat sulit untuk dibenarkan. Nah, namun jika memang kenyataannya ini ada gitu, kita dapat menjelaskan sesuatu dari hal tersebut. Jadi hak yang tersebut ini memungkinkan memiliki penerapan universal sehingga dapat diberlakukan pada setiap orang. Nah, dapat diakui bahwa semenjak adanya pendapat bahwa makhluk hidup itu memiliki status khusus gitu sebagai suatu perantara rasional unik. Nah, pada akhirnya memberikan status sementara pada seseorang, jadi harus memberlakukan dan memberikan status sementara pada mereka. Jadi kita harus memperlakukan mereka itu secara manusiawi gitu. Nah, mungkin kita dapat berpendapat seperti yang dilakukan dalam pendapat Hobbes bahwa jika akan mengakui hak universal, apapun kemudian harus mengakui dari hak dasar dan hak yang tak dapat dicabut untuk jaga diri. Nah, lalu apa itu hak khusus di dalam komunitas politik? Nah,
Jadi hak khusus dalam komunitas politik ini adalah hak khusus yang memiliki sifatnya terbatas gitu. Dan berlaku bagi orang-orang yang telah membentuk hubungan khusus. Jadi ataupun bagi orang-orang yang telah melakukan transaksi khusus di antara mereka. Nah, jadi contohnya dalam hak khusus ini, jadi seorang guru akan memberikan hadiah jika siswanya bisa menjawab pertanyaannya. Dan setelah siswanya menjawab pertanyaan dengan benar, jadi siswa tersebut memiliki hak khusus, yaitu untuk mendapatkan hadiah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh gurunya. Jika bisa menjawab dengan benar dari pertanyaannya, akan mendapatkan hadiah. Nilai yang dinamakan dari hak khusus gitu. Nah, selanjutnya pembahasan kedua itu adalah komunitas politik. Nah, di dalam komunitas politik ini, jadi semua komunitas akan mendapatkan anggota yang berinteraksi satu sama lainnya gitu. Nah, jika anggotanya ini terisolasi, maka tidak adanya suatu komunitas. Nah, begitu pula anggota suatu komunitas akan berbagi beberapa nilai gitu. Nah, di sini artinya komunitas politik ada dengan wilayah dan sumber yang terbatas. Jadi akan selalu berselisih mengenai distribusi sumbernya. Dan juga sedangkan manusia ini membutuhkan suatu perlindungan gitu. Di sini Thomas Hobbes dalam Leviathan mengemukakan bahwa jadi manusia itu pada dasarnya ini suka mementingkan dirinya sendiri. Jadi seperti perhatian utama mereka itu pada pelindungan dirinya gitu. Nah, sebaliknya dengan pendapat John Locke gitu. Dari John Locke ini dalam Two Treatises of Government ini berpendapat bahwa manusia itu pada dasar ini suka mementingkan kepentingan dari orang lain. Nah, jadi manusia ini tidak ada yang benar-benar suka mementingkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang benar-benar suka mementingkan kepentingan orang lain gitu. Jadi hanya sedikit yang memiliki pemikiran seperti itu gitu. Jadi manusia itu dinilai dengan tergantung pada keinginan hati nuraninya gitu. Baik manusia tersebut bisa mementingkan dirinya sendiri ataupun dia juga untuk mementingkan kepentingan orang lain. Nah, di dalam komunitas politik ini terdapat beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah beberapa interaksi, dan yang kedua adalah nilai-nilai bersama, dan yang ketiga itu adalah wilayah geografis dan sumber yang terbatas, dan yang keempat itu adalah kelemahan manusia, dan yang kelima itu timbal balik yang terbatas. Nah, kita lanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu adalah karakteristik komunitas politik. Nah, dari karakteristik komunitas politik ini dilihat dari kewarganegaraannya, yaitu secara abstrak. Jadi seseorang itu sebagai warga negara, jadi seseorang itu sebagai agen politik harus setara dengan warga negara lainnya. Nah, itu artinya dari sudut pandang politik, setiap warga negara itu diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang sama. Nah, jadi komposisi suatu komunitas politik dibentuk oleh kumpulan dari warga negara. Jadi yang menetapkan kewarganegaraan, yang keberadaan dan kesetaraan anggota dan agen politik gitu. Nah, dari tugas utama dari asosiasi penduduk itu adalah untuk menghasilkan aturan yang dilaksanakan yang bersifat mengatur dan juga membatasi suatu area kebebasan itu sendiri gitu. Jadi, hukum ini menyediakan suatu bingkai kerja yang memberitahu kita di mana letaknya suatu kebebasan itu berada. Nah, jadi wacana politik dalam pandangan yang terbatas ini harus dikaitkan dengan kepentingan dari warga negara itu sendiri. Nah, secara keseluruhan. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan suatu perumusan
hukumnya. Jadi hal itu memperhatikan kepentingan umum dan komunitasnya. Di sini ada beberapa karakteristik dari komunitas politik. Nah, yang pertama yaitu komunitas politik itu terbentuk oleh sejumlah negara. Artinya di sini di mana kewarganegaraan ini ditetapkan dalam istilah hak pasti yang mengabadikan kebebasan dan kesetaraan anggotanya ini sebagai agen dari politik. Lalu yang kedua dari karakteristik komunitas politik ini yaitu adalah komunitas ini berfungsi sebagai suatu asosiasi. Nah, di sini yang memiliki tujuan untuk menghasilkan aturan atau hukum yang pelaksanaannya ini bersifat mengatur dan juga membatasi area kebebasan itu sendiri. Lalu yang ketiga dalam karakteristik komunitas politik ini adalah wacana politik ini berkaitan dengan kepentingan politiknya. Nah, yaitu dengan adanya hubungan dari perumusan hukum gitu. Selanjutnya, komunitas ini berupaya jadi untuk membangun dalam suatu bentuk kehidupan tertentu. Artinya ini seharusnya tidak adanya konflik di antara suatu kewajiban seseorang tertentu untuk menaati penguasa yang sah yang beserta aturannya gitu dengan hati nurani dari seseorang itu sendiri gitu. Nah, di sini ada daftar mengenai karakteristik komunitas politik yang lebih detail. Yang pertama itu adanya aturan yang mengikat. Nah, yang kedua yaitu ada otoratif, yaitu hukum harus ditaati, dilaksanakan, diberlakukan, dan diinterpretasikan, yaitu mereka yang memiliki aturan sendiri yang dilaksanakan dengan proses yang tepat. Nah, yang ketiga itu sah. Keempat itu adanya kemasyarakatan yang terbuka. Dan yang kelima itu berlandasan etika, yaitu gagasan dari orang-orang yang berkuasa, yaitu individu yang bertanggung jawab dan gagasan yang mengenai saling menghormati orang lain. Dan yang keenam itu adalah keadilan, keberanian, dan aturan hukum itu sendiri, yaitu termasuk akses yang terhadap hukum. Jadi kesetaraan dan hukum hak yaitu untuk menuntut suatu keadilan, yaitu penerapan hukum dengan cara yang masuk akal. Dan juga keadilan distributif dan sosial, yaitu dari standar kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Nah, lalu yang ketujuh adalah ada non kekerasan. Lalu yang kedelapan itu adanya konsep kewajiban bagi setiap komunitas. Dan yang kesembilan yaitu adanya hubungan kepercayaan di antara yang mengatur dan pihak yang diatur. Nah, di dalam karakteristik yang paling terakhir ini yaitu membawa kita ini ke dalam suatu pertimbangan yang lebih luas. Artinya dari suatu hubungan di antara yang penguasa, demokratis, dan warga negaranya. Selanjutnya yaitu yang keempat itu ada dasar kebenaran dari sistem politik. Nah, dalam dasar kebenaran sistem politik ini yaitu sejumlah dasar-dasar kebenaran ini yaitu telah dikemukakan untuk sistem masyarakat liberal gitu dan sistem masyarakat politik. Nah, dari kedua ini jadi yang telah saya sampaikan tadi ini berjalan beriringan. Nah, walaupun ini mungkin ada suatu elemen politik dalam masyarakat non liberal. Nah, jadi dari dasar kebenaran yang paling kuat dan menarik yaitu ada dalam On Liberty, yaitu milik dari Mill. Jadi suatu paket gagasan ini akan terlihat kuat, tapi ketika gagasan tersebut tidak diikat dengan dasar-dasar yang kuat, ini artinya maka ini sangat mudah untuk menyerang setiap argumen secara sistematis gitu. Nah, di sini Mill juga mengemukakan tentang kasusnya, yaitu merupakan yang menjadi suatu contoh argumen politik yang sangat baik gitu. Itu mengenai bagaimana untuk membuat suatu argumen pendukung satu sama lain yang diambil secara individual, yaitu yang dirasa tidak begitu kuat. Nah, paketnya menyertakan beberapa elemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai intrinsik kebebasan.
Nah, yang kedua adalah nilai ekstrinsik dari kebebasan itu. Yang ketiga yaitu masyarakat liberal yang mengabadikan gagasan bahwa itu kita memiliki tugas untuk menghormati orang gitu. Dan yang keempat ada prosedur politik, itu yang dibuat kebanyakan untuk menghindari suatu kekerasan dan paksaan gitu. Nah, yang kelima itu adalah menghormati hak kemanusiaan. Itu berarti ini membiarkan orang-orang untuk hidup bebas gitu. Nah, yang keenam itu kita bertindak sebagaimana hakim dan penjaga kepentingan pada diri sendiri. Nah, yang ketujuh, ketika negara itu mencampuri dari setiap urusan individu. Dan yang kedelapan ini tidak perlu adanya negara yang memaksa jika prosedur liberal itu atau politik yang tepat dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu jika masyarakat dibentuk secara bebas gitu. Baik, demikianlah hasil dari presentasi dari bacaan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.